pada malam hari ini Pak Hendrarko, ada Mario, ada Ibu Rini, dan ada tentu teman-teman yang lain juga mungkin ada yang tersentuh dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya beri waktu ya kita mungkin waktu 5 menit saja. Silakan yang mau menyampaikan Pak Hendrarko atau siapa saja, Mario. Kalau dari saya, Mak, tadi waktu Mama omong itu sangat mengena sekali di hati saya, Mak. Memang yang Mama omong itu betul, ketika kita mau hidup kita bahagia, kita harus mampu untuk belajar memaafkan orang, Mak. Jadi kalau tadi dari pesan-pesan Mama yang Mama sampaikan itu sangat mengena di hati saya. Puji Tuhan. Kalau saya sekian, Mak. Terima kasih Mario. Ya, luar biasa. Silakan. Selamat malam Bu Evo dan teman-teman. Oh ya, Ibu. Boleh saya berbagi, Ibu? Boleh Ibu, silakan. Malam hari ini saya dapat hadiah lagi, Bu. Saya mungkin pernah cerita jatuh 2 kali, jadi saya penciumannya hilang. Yang beberapa waktu yang lalu, waktu saya baru masuk di grup ini, saya mendapatkan bau harum dan ternyata dikatakan itu dari Padre Pio. Malam hari ini saat Rosario, beliau hadir lagi, Bu. Luar biasa. Sama Rosario. Saya tanya suami saya, "Tahu bau harum enggak, Pak?" "Iya, aku tadi di kamar bau harum." Sekarang masih bau, cuman tak tanya bau harumnya apa, dia juga bingung. Dan bau harumnya itu ya persis seperti yang dulu, Bu. Persis sekali. Dan kalau dulu saya menikmati tanpa saya berdoa, kalau malam hari ini saya jadi bisa berdoa, bisa merasakan berterima kasih pada Pio yang berkenan untuk melawat saya. Luar biasa. Selama Rosario, Bu, tadi, Bu. Wow. Semoga ya, itu Padre Pio senang. Mendoakan arwah. Ibu tadi giliran itu ya, mendoakan arwah ya? Bukan, arwah. Yang novena. Ibu tadi bagian apa ya? Novena, Bu, yang agak belakang. Novena. Oke, ya. Saya kebetulan sih memang agak telat datangnya. Saya memang punya niat. Saya tiap hari ikut misa arwah. Jadi saya tadi misa arwah jam 7 di gereja sampai jam 8 baru lari pulang lanjut ikut di sini. Seperti itu. Terima kasih waktunya. Luar biasa. Praise the Lord ya. Ibu betul-betul terberkati ya, bisa merasakan wewangian itu. Luar biasa. Luar biasa. Ya, silakan Pak Hendrarko. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Evo ya. Seperti tadi yang pesan cinta dari Padre Pio itu betul-betul sangat menyentuh. Memang betul apa yang dikatakan tadi sudah dijelaskan secara jelas sekali oleh Bu Evo bahwa pesan cinta apa yang ada dari Tuhan kepada tubuh kita ini. Seperti kita tahu ya bahwa pikiran-pikiran kita itu yang ada di alam sadar dan di bawah sadar itu, di alam sadar kita itu hanya kecil sekali, di bawah 5%, yang di bawah semuanya itu sebagian besar itu ada di alam bawah sadar kita. Apa yang kita alami, pikiran-pikiran negatif tadi seperti kemarahan, kebencian, kesedihan, ketakutan dan sebagainya itu tadi semua kita simpan, kita pendam kembali di dalam di bawah sadar kita. Nah, inilah kalau kita sampai ini semua merupakan suatu racun bagi tubuh kita. Nah, inilah yang pelan-pelan, lama-lama akhirnya akan menimbulkan suatu gangguan pada tubuh kita, jadi sakit. Nah, untuk kita bisa mengetahui, bisa mengetahui apa pesan cinta Tuhan itu tadi, yaitu dengan cara kita bisa melakukan meditasi.
Dengan meditasi itu kita dengarkan, kita bicara dengan tubuh kita bicara, misalnya ada kemarin ada pada itu apa pesan cintanya, apa yang kita rasakan dalam, apa yang kamu mau. Jadi kita bicara dengan tubuh kita bicara, kita bisa merasakan apa pesan cintanya daripada Tuhan itu kepada tubuh kita. Nah, dari sinilah kita bisa akhirnya melepaskan, ajak bicara dengan tubuh kita tadi itu, adanya kemarahan, adanya kebencian dan sebagainya. Ajak bicara apa yang dimau, maunya apa kamu ini, sehingga kita akhirnya bisa berbicara, akhirnya kita bisa menyelesaikan, kita bisa membereskan, akhirnya kita bisa lepas dari perasaan-perasaan itu tadi. Pelan-pelan satu persatu kita rasakan dari tubuh kita itu pesan cinta apa, pesan cinta Tuhan itu apa melalui tubuh kita. Dari situ kita bisa akhirnya memperoleh kesembuhan. Begitulah Bu Evo yang kira-kira tadi sudah diceritakan secara lebih jelas, lebih baik. Ya, itu saya hanya memberikan sedikit komentar apa yang sudah pernah ada yang saya tahu, saya bisa sebagian bisa mengikuti dengan, terutama untuk berbicara itu adalah dengan cara meditasi. Begitu Bu Evo. Terima kasih Pak Hendrarko ya. Jadi meditasi kita adalah kita berdoa setiap malam sama Padre Pio, sehingga kita lebih peka karena pesan cinta Padre Pio setiap malam ada untuk kita. Ya. Ya. Pesan kita itu sangat berkesan sekali itu. Ya. Sangat betul. Bagus sekali itu. Jadi kita harus menjadi anak-anak Padre Pio yang betul-betul taat. Amin. Betul-betul mau melakukan, betul-betul mau menjalankan apa pesan cintanya itu tadi, pesan daripada Padre Pio. Terima kasih Bu Evo dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Hendrarko. Ya, ada lagi teman-teman sebelum saya berikan kepada. Bu Evo. Iya, silakan Pak Edison. Bu Evo, ya. Ini ada pelayanan yang saya lakukan ini di dunia antara. Kaitan dengan Bu Evo sangat jelas sekali loh. Sangat, boleh saya sampaikan? Ya boleh, silakan. Yang mengenai pesan dari Padre Pio ini, ya. Kita tambahkan saja, ini peneguhan ya. Peneguhan, dan ini pesannya dari Allah Bapa langsung dan Bunda Maria. Jadi apa yang Ibu Evo tadi sudah sampaikan sudah jelas banget. Jadi di dunia jiwa-jiwa, di dunia antara itu ternyata banyak yang tidak bisa menuju cahaya terang. Mengapa? Itu pertanyaannya. Ternyata Bu, itu jiwa-jiwa itu menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bisa mengampuni semasa dia hidup di dunia ini. Sehingga Bapa Surgawi, kami katakan tahta Allah, tahta suci Allah Bapa, Bunda Maria juga pesannya sama. Bunda Maria pesankan, sesuai dengan kitab suci yang tadi Ibu Evo dia bilang, sesuai, itu persis itu. Jadi ada kaitan sekali. Jadi jiwa-jiwa itu sudah diberikan oleh malaikat Santo Mikael, selubung-selubung itu, jaring-jaring untuk menuju cahaya terang. Mereka terpaku, tersangkut, tidak bisa gerak. Yang lain semua jalan menuju cahaya terang, disebut selubung cahaya menuju surga. Tapi jiwa-jiwa ini tidak bisa. Mengapa? Karena menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kebencian, kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, tidak bisa mengampuni.
Ini pesan Allah Bapa langsung dengan karunia-karunia, Bu. Jadi ini tambahan saja dari Allah Bapa dan Bunda Maria. Maka sampaikanlah, dia bilang, kepada saudara-saudara kita yang masih ada di dunia. Namanya perjuangan kita ini, masih dunia kita ini, peziarah namanya. Jadi pesan ini sangat berkaitan dengan pesan Padre Pio yang dijelaskan oleh Ibu Evodia. Sangat jelas. Saya tambahkan, ini orang mati, Sheol, ada juga belum sampai ke Purgotarium itu dunia itu benar-benar ternyata banyak yang tersangkut. Ada yang masih nunggu karena keterikatan dengan dunia sekarang ini, tunggu keluarganya dulu. Padahal Bunda Maria sudah siapkan, malaikat agung sudah siapkan jalan menuju surga, tapi mereka tetap masih nunggu. Itu pesannya, Bu. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, marilah lepaskan yang tadi yang dipesankan oleh Bu Evodia melalui Padre Pio. Sesuai kitab suci ya, ampunilah. Jangan menyimpan kebencian, kesalahan, kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, seluruhnya yang negatif-negatif itu semua dibuang. Biar bersih hatinya. Karena bersih hatinya, langsung bisa mengikuti cahaya terang. Malaikat itu sudah siapkan. Bunda Maria sudah siapkan. Terima kasih, itu saja. Biarkanlah nama Allah dipermuliakan. Amin. Wow, luar biasa ya malam hari ini. Ini bukan kebetulan ya. Bagaimana karya Allah ya di dalam diri kita masing-masing lewat Ibu Rining ya, bisa merasakan kehadiran Padre Pio ya, lewat wewangiannya, karisma wewangian. Pak Hendrarko merasakan pesan cinta ya. Juga sama dengan Pak Edison katakan tadi, lepaskan semua kemarahan, itu yang membawa kita. Pak Hendrarko menggunakan bahasa meditasi ya, kita menggunakannya, kita berdoa bersama setiap malam begitu ya. Kemudian Ananda Mario merasa tersentuh, anak muda baru saja ikut dengan kita ya kan. Luar biasa ya, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau ini bisa kita bagikan teman-teman, banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Nah itu tugas kita. Ya, kalau kita sudah merasakan seperti ini, jangan nikmati sendiri, dibagi. Ya kan? Bagikan. Jadi sebarkan itu semua virus-virus cinta itu. Ya seperti Pak Edison bilang, lepaskan semua kemarahan, yang ada cuma pengampunan. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat juga di surga. Enggak lepas. Saya Bu nambahin dikit. Ya, monggo Pak Eko. Ini pengalaman yang saya alami mungkin. Saya dalam pelayanan mungkin dari tahun 90, ya mungkin sudah ini. Kalau saya memang ambil jurusan seperti itu, lalu terakhir memang saya karena memikirkan ini, saya sebagai orang tua nggak mungkin meminta anak. Jadi ceritanya itu saya merantau ke Lampung. Jadi ke Lampung prosesnya adalah untuk persiapan, saya bikin kebun, saya ternak, bla bla bla, saya ceritanya seperti itu. Tiba hari hanya saya mengalami sakit seperti ini dengan ya hewan yang saya rawat lah intinya. Nah, yang saya mau sharingkan adalah pengalaman saya yang Pak Edison bilang tadi, bahwa jiwa-jiwa itu akan menuju ke sana. Nah itu saya alami. Benar-benar saya mengalaminya. Apakah saya waktu itu mau meninggal atau bagaimana? Tapi yang jelas saya melihat bahwa orang yang meninggal itu berbaris. Mereka berpakaian putih, tingginya sama, tidak ada yang gede, tidak ada yang gendut seperti itu, dan rapi sekali. Dan di lorong itu ada jalan yang lurus mengarah ke atas. Dan benar memang seperti ada cahaya sinar seperti itu. Nah, itu saya alami kira-kira hampir 15 menit. Mungkin adik saya udah nangis semua. Nah, seperti itu yang saya alami. Lalu terkait dengan itu semua, saya sadar akhirnya melihat mereka nangis semua. Saya tahu,
seperti ini toh orang meninggal. Mereka menantikan semua dengan setia seperti orang berbaris. Nah, di situ saya merenungkan, oh ternyata perlu suatu kejujuran, keterbukaan, terutama terhadap orang dekat, keluarga, dan anak. Saya sakit selama hampir 2 bulan, saya tidak cerita kalau saya itu sakit. Karena saya kasihan kalau keluarga saya itu mendengar saya sakit. Tapi novena, doa dari umat, disertasi, dan di depan saya sendiri berdoa supaya saya mau cerita terhadap keluarga. Dan terkabul sehari berikutnya saya cerita. Nah, dengan kejujuran itulah cinta itu nampak. Dan cinta itu sungguh sangat saya rasakan. Saya anggap anak saya laki-laki yang mungkin saya sudah pernah cerita, berdoa aja dipikirin. Berdoa itu mikir, Bu. Di sekolah Santa Ursula itu ngapain sih? Berdoa segala. Doa itu cukup di gereja. Seperti itu. Di kuliahnya ITB sama Unpar. Waduh, ngeri saya. Mereka semua dipikir pakai ilmu. Tetapi dengan keterbukaan dan cinta, dan saya bisa berpuasa ini, mereka ya seperti Pak Edison bilang, mereka sekarang rajin seperti itu. Nah, itulah yang saya akan ceritakan, saya akan bagi bahwa keterbukaan, kejujuran yang terpendam karena merasa ego mungkin segala sesuatunya, merasa bisa seperti ini, ternyata itu enggak membereskan masalah. Oke, terima kasih itu, Bu. Terima kasih Pak Eko ya, luar biasa. Malam hari ini saya juga tidak tahu ya, mungkin kita mendoakan arwah yang ratusan itu ya. Ya mereka berterima kasih sehingga kita itu diberi hikmat juga ya untuk masing-masing bercerita pada malam hari ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, semoga menginspirasi teman-teman semua. Jadi kalau ada apa itu ya, hati yang kesal, rugi betul, rugi ya, yang ada tinggal penyakit. Itu tadi Bunda Maria, kan saya bacakan doanya Bunda Maria ya, itu Bunda Maria bilang tolong sampaikan kesehatan jiwa yang penting, katanya kesehatan jiwa yang penting. Jadi malam hari ini pesan Padre Pio, pesan cintanya kepada kita semua untuk kita refleksi ya, kita bercermin ya, karena mungkin Padre Pio dia ingin anak-anak rohaninya semua masuk surga. Karena apa? Kita mendoakan, dan itu salah satu keinginan Padre Pio yang mendoakan orang-orang di purgatorium. Dan kita lakukan itu, dia senang sekali, dan tentunya dia ingin anak-anak rohaninya yang dia nantikan nanti itu di depan pintu surga itu ya jangan ada yang nyangkut seperti Pak Edison bilang, karena ada selubungnya itu bukan karena roh jahat, bukan iblis, bukan, karena diri sendiri. Luar biasa ya malam hari ini ya. Ini enggak apa ini ya, mungkin mereka itu tadi seperti disampaikan ya, mereka berbaris sekarang mendapat pengampunan, indulgensi ya, dan mereka mendoakan kita ya. Jadi teman-teman semoga menginspirasi. Dan kalau teman-teman belum dapat ya, belum merasakan perjumpaan dengan Tuhan, semua perlu proses ya, semua perlu proses. Jangan dipaksakan juga begitu ya. Tapi dengan mendengarkan cerita teman-teman, itu meneguhkan kita dan menguatkan kita bahwa tidak ada gunanya menyimpan rasa dendam, rasa amarah, itu mengumpulin sampah. Yang sakit kita. Yang sakit kita. Nah, kita pikir orang itu ya, oh aku sebel sama dia, orang itu nggak tahu. Tapi kita di sini. Nah, itulah yang membuat sel-sel kanker, sel-sel penyakit, sel-sel apa saja. Ya, jadi mari teman-teman, lewat hari ini hari ketiga kita berdoa untuk arwah ya. Mungkin arwah-arwah itu kalau mendengarkan juga ya YouTube kita, itu mereka datang berterima kasih. Ya, berterima kasih, kita mendoakan, dan mungkin caranya macam-macam ya, seperti malam ini kita diingatkan semua ya,
Diingatkan semua bagaimana ya pesan cinta Padre lewat kepada kita semua. Bu Inga tadi pagi mungkin Bu Inga bisa sampaikan, Bu Inga, obrolan kita tadi pagi ketika pesan ini kita persiapkan. Jadi teman-teman, salah satu juga ya pesan dari bukan pesan ya, spiritualitas dari Padre Pio itu adalah sakramen rekonsiliasi. Ya pertama ya, kalau belum bisa keluar ya ke kamar pengakuan, ya paling tidak mengaku ya salah kepada anak, salah kepada istri. Tadi Pak Eko bilangnya keterbukaan, kejujuran ya. Capek lah nyimpan segala sesuatu ya. Capek enggak? Toh tahu lama-lama kebuka juga gitu ya. Busuknya juga tercium gitu kan. Lebih bagus kita lepas. Ya, itu bisa silakan teman-teman ke sakramen rekonsiliasi, ya kemudian juga tentunya kita menerima sakramen Ekaristi, mencintai Ekaristi, doa rosario, baca kitab suci, ya itu pesan-pesan Padre Pio yang menjadi anak-anak rohaninya. Baik teman-teman, semoga teman-teman tidak merasa ya kita mengambil sedikit waktu, kadang-kadang ya tidak itu datang mengalir begitu saja, tidak ada rencana begitu ya. Tapi kalau gerakan Roh Kudus tidak bisa dibendung dan harus disampaikan supaya yang lain merasakan sukacita itu ya. Jadi dia mendapatkan buah-buahnya. David Kidung Simeon. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kidung Simeon. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami, bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami, bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Tuhan Allah kami, semoga berkat perlindungan-Mu kami dapat tidur nyenyak dan melepaskan lelah sesudah pekerjaan hari ini. Kuatkanlah kami dengan bantuan-Mu, supaya kami mampu membaktikan diri kepada-Mu dengan segenap jiwa raga kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasihan-Nya,
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Padre Pio, si la strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine.